Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Shinji Great Episode. Nah, jadi guys, Donghua ini masih merupakan rangkaian dari serialnya Shinji ya guys ya. Hanya aja nih cerita Donghua ini tuh hanya akan berfokus pada kisah masa lalu atau asal usulnya Sun Wukong. Waduh, mulai dari dia masih menjadi siluman kera bernama Gui Xiao yang kekuatannya tidak terkalahkan di sepanjang jalur iblis sampai akhirnya dia dimusnahkan para dewa dan terlahir kembali sebagai Sun Wukong. Waduh, edan sumpah ya. Nah, di episode pertama kali ini kita akan melihat bagaimana Gui Xiao menyelamatkan gadis manusia yang bernama Guoji dari serbuan pasukan monster gajah yang menculik seluruh warga suku ke aliansi kegelapan. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Di awal episode kita diceritakan tentang sebuah tempat yang bernama Jalur Iblis yang merupakan tempat berkumpulnya seluruh monster kuat dan roh misterius. Diceritakan pula monster-monster yang hidup di Jalur Iblis itu terbagi menjadi dua, yaitu monster jiwa terang pembela kebenaran dan monster jiwa gelap pembuat kerusuhan. Namun meski terbagi menjadi dua kelompok, selama monster-monster itu merupakan makhluk yang cukup kuat, maka semuanya bisa menjadi liar. Hal tersebut dapat dengan jelas terlihat lewat sebuah pertempuran yang sedang terjadi di antara Gui Xiao dan monster lainnya. Dengan kata lain, satu-satunya aturan yang berlaku di Jalur Iblis adalah hukum rimba, di mana yang kuat akan mendominasi seluruh tempat dan menjadikannya sebagai dewa pelindung bagi para manusia yang tinggal di Jalur Iblis. Adapun manusia-manusia yang hidup di sepanjang Jalur Iblis akan menyembah monster-monster yang berbeda dan juga akan memberikan persembahan sebagai syarat diberinya perlindungan. Dan pada masa itulah, seorang gadis kecil yang bernama Gueji bertemu monster paling kuat di Jalur Iblis yang menyelamatkannya dari kejahatan monster jiwa gelap. Sekarang scene berpindah ke masa kini, di mana seorang wanita tua yang tidak lain adalah Guoji tampak sedang menceritakan kisah hidupnya kepada sekelompok bocil tentang peristiwa yang dia alami di Jalur Iblis. Di tengah ceritanya, nenek Guoji didesak para bocil untuk melanjutkan cerita yang dia bagikan tentang pertemuannya dengan monster terkuat yaitu Gui Xiao alias Sun Wukong pada 60 tahun lalu. Guoji pun lanjut bercerita mengisahkan semua pengalaman yang dia alami mulai dari saat terjadinya kerusuhan di tengah upacara persembahan kepada monster gajah. Alih-alih menerima persembahan warga manusia, monster gajah yang selama ini melindungi warga tiba-tiba mengamuk dan juga memangsa sejumlah manusia. Di tengah kegentingan itu, Guoji kecil berusaha menyelamatkan diri dan diminta seorang warga untuk segera kembali ke desa dan meminta bantuan. Tanpa buang waktu, Guoji kecil pun berlari menuju desa, tetapi di tengah perjalanannya dia mendapati bahaya musuh hingga akhirnya tidak sengaja memasuki area terlarang. Dan tepat ketika Guoji akan diserang oleh pasukan gajah yang mengejarnya, tiba-tiba tiba-tiba saja sebuah batu di area terlarang meledak dan memunculkan sosok Gui Xiao yang menyelamatkan Guoji dari pasukan gajah. Seketika itu juga Gui Xiao langsung terlibat baku hantam dengan monster gajah hingga akhirnya monster-monster gajah itu pun berhasil ditumbangkan. Melihat monster gajah yang menyerangnya sudah ditumbangkan, Guoji segera kembali ke desanya, tetapi saat itu dia malah dikejutkan dengan pemandangan bahwa seluruh desanya telah dihancurkan dan warga sukunya dibawa paksa oleh pasukan monster gajah menuju tempat lain. Melihat itu, Guoji pun hanya bisa menangis sedih meratapi nasib malang yang menimpa sukunya.
Saat sedang bersedih itu, Goji tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Guishou yang ternyata menyusul hingga ke desa, di mana saat itu kemunculan Guishou ini mengundang perhatian para monster gajah yang sedang menyandera para warga desa. Melihat Sun Wukong muncul pasukan monster gajah tentu menjadi tidak senang dan langsung melibatkan diri untuk baku hantam. Saat pertempuran berlangsung, seekor monster gajah tiba-tiba berubah lebih kuat dan menggunakan energi iblisnya untuk menyerang Guishou. Namun meski demikian, monster gajah yang sudah terpapar jiwa kegelapan itu pun akhirnya dapat ditumbangkan oleh kekuatan Guishou. Selesai menumbangkan monster gajah, Guishou lanjut menghampiri Guoji yang kala itu terkejut-kejut mendapati tumbangnya monster gajah. Tak lama setelahnya, Guishou yang kehabisan energi akibat bertempur pun pada akhirnya jatuh pingsan di hadapan Guoji. Melihat Guishou jatuh pingsan, Guoji yang tadinya sangat ketakutan pun kini jadi merasa kasihan dan akhirnya dia membantu mengamankan Guishou ke tempat lain serta menunggunya hingga sadarkan diri. Namun begitu Guishou sadar dari pingsannya, Guoji langsung memasang kuda-kuda dan menodongkan senjata pelindungnya ke arah Guishou untuk berjaga-jaga barangkali dia bakal dijadiin makanan. Mendapati sikap Guozi sebaspada itu, Guishou malah menertawakan dan ia pun mulai membuka obrolan dengan gadis kecil itu. Dan karena Guishou menampilkan diri dalam wujud yang tidak membahayakan, Guoji pun akhirnya mau merespon perkataan Guishou dengan memberitahukan kalau dirinya sengaja menyelamatkan Guishou karena khawatir Guishou akan terkikis napas jiwa gelap akibat pertempurannya dengan pasukan gajah. Namun sesaat kemudian, Guoji mendadak dibuat takjub ketika mendapati Guishou dapat menyembuhkan diri dan memulihkan luka-lukanya dalam sekejap mata. Setelah dibuat takjub dengan kemampuan menyembuhkan diri Guishou, Guoji tiba-tiba nangis kencang ketika mendengar perkataan Guishou yang akan memakan manusia. Hal itu pun lantas membuat Guishou menarik ucapannya kembali sehingga membuat Guoji menjadi lebih tenang. Namun setelahnya Guoji lantas menceritakan alasan kesedihannya yang ternyata dikarenakan semua warga sukunya yaitu suku Bunga diculik oleh pasukan monster gajah dan hanya tinggal menyisakan dirinya seorang. Mendengar itu, Guishou lantas menenangkan Guoji dan berjanji akan membantu menemukan anggota suku Bunga serta menjadi dewa pelindung yang baru baginya. Mendengar perkataan Guishou, gadis kecil yang bernama Guoji itu pun menjadi terpesona sekaligus tidak menyangka kalau ada monster kuat yang bersedia jadi pelindungnya secara sukarela. Tapi selang beberapa waktu, Guoji tiba-tiba dibuat tertawa ketika mendengar bunyi perut keroncongan Guishou yang kekurangan asupan makanan. Asik menertawakan, Guoji kemudian diminta Guishou untuk memberikannya makanan sehingga dia pun langsung bergegas membawakan beberapa buah untuk dimakan oleh Guishou. Dan ketika memperhatikan Guishou memakan buah-buahan itu, Guoji lantas menyadari kalau dewa pelindungnya yang baru itu tidak terlalu menakutkan. Selesai menemani Guishou makan, Guoji kemudian memulai pencarian warga suku Bunga sembari ditemani oleh dewa barunya. Selama pencarian, Guoji dan Guishou mencari petunjuk tentang keberadaan siluman gajah dengan bertanya kepada semua penghuni jalur iblis yang mereka temui. Siang malam mencari, mereka berdua akhirnya mendapatkan informasi bahwa siluman gajah itu akan melakukan pertemuan dengan Raja Siluman bermata merah sehingga mereka mendatangi sebuah desa untuk menanyakan keberadaan Raja Siluman itu kepada Dewa Bumi. Setibanya di desa tersebut, Guoji dan Guishou pun akhirnya menemukan Dewa Bumi yang ternyata memiliki rupa berkepala 3.
Begitu bertemu Dewa Bumi, mereka berdua langsung mempertanyakan di mana keberadaan siluman bermata merah. Namun bukannya memberikan jawaban, Dewa Bumi berkepala 3 itu malah menolak memberitahukan dan menyarankan supaya Guishou dan Guoji mengurungkan niat untuk menemui siluman mata merah. Tak mau menyerah begitu saja, Guoji akhirnya memohon kepada Dewa Bumi sembari memberitahukan tujuannya yang ingin menyelamatkan warga suku bunga. Dimohon seperti itu, Dewa Bumi pun akhirnya luluh dan bersedia memberitahukan di mana keberadaan siluman bermata merah. Bahkan Dewa Bumi juga akan bantu mengirim langsung mereka ke tempat siluman itu berada. Sebelum mengirim mereka ke tempat siluman bermata merah, salah satu Dewa Bumi berniat untuk membiarkan Guoji tinggal di desa tersebut, tetapi saat itu Guishou langsung melarang dan mencegah Dewa Bumi untuk membawanya. Alhasil Dewa Bumi pun membiarkan Guoji ikut Guishou untuk menemui siluman mata merah, dan akhirnya Dewa Bumi berkepala 3 itu pun segera menggunakan teknik rahasianya untuk mengirim Guoji dan Guishou ke tempat siluman bermata merah. Dalam waktu sekejap, tanah yang dipijak Guoji dan Guishou pun bergetar hebat dan seketika membuat mereka berdua terperosok ke dalam hingga akhirnya... Setibanya di dalam goa, Guishou langsung sesumbar bahwa kelak dia akan membuat perhitungan dengan Dewa Bumi berkepala 3 yang sudah mengirim mereka ke tempat siluman mata merah dengan cara yang kurang manusiawi. Sementara itu Guoji meminta Guishou untuk memelankan suara dan lantas menyusuri seisi goa untuk menemukan siluman bermata merah. Di tengah pencariannya, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan serangan dadakan dari penghuni goa yang seketika menjerat tubuh Guishou hingga tak berdaya. Yang lebih mengejutkan lagi, energi spiritual tubuh Guishou mulai terhisap oleh akar menjalar yang menjeratnya. Melihat dewa pelindung barunya terjebak serangan dadakan, Guoji langsung sigap memberikan bantuan dan berupaya keras untuk menyelamatkannya. Namun bukannya berhasil, Guoji malah harus berakhir pingsan akibat terkena serangan akar liar yang lain. Melihat Guoji pingsan, Guishou tentu menjadi murka dan ia pun segera mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk membakar energi jiwanya hingga mencapai tahap maksimal. Dengan kekuatan penuh, Guishou pun akhirnya berhasil membebaskan diri dari cengkraman akar liar yang dibuat oleh siluman bermata merah. Selesai membebaskan diri, Guishou segera membangunkan Guoji, tetapi setelahnya goa itu tiba-tiba mengalami tanda-tanda keruntuhan sehingga mereka harus buru-buru keluar dari goa itu. Pada saat yang sama, siluman bermata merah akhirnya menampakkan wujudnya, tetapi saat itu Guishou lebih memilih untuk kabur dari goa sembari membawa Guoji. Tak mau targetnya kabur begitu saja, siluman bermata merah itu pun langsung mengejar Guishou dan Guoji, bahkan hingga mereka semua keluar dari goa tersebut. Namun yang mengejutkan, tepat ketika mereka semua sudah keluar dari goa, Guishou malah mendapati Guoji menghilang dari pangkuannya. Menyadari Guoji tiba-tiba hilang, Guishou segera menginterogasi siluman mata merah dan mempertanyakan di mana Guoji berada. Tapi alih-alih memberikan info, siluman bermata merah itu malah menantang Guishou untuk baku hantam dan juga membuat pengakuan kalau Dewa Bumi adalah pimpinannya. Pengakuan ini pun pada akhirnya membuat siluman bermata merah itu ditarik paksa dan dibungkam selamanya oleh Dewa Bumi yang ternyata adalah dalang di balik insiden penculikan warga suku bunga. Menyaksikan bagaimana siluman bermata merah itu dihabisi Dewa Bumi berkepala 3, Guishou akhirnya menyadari kalau permusnahan dan penculikan yang terjadi pada warga suku bunga adalah ulah Dewa Bumi yang sudah terpapar jiwa gelap. Berdasarkan hal tersebut, Guishou tanpa ragu lagi melancarkan serangan pertamanya untuk Dewa Bumi hingga akhirnya terjadilah baku hantam sengit di antara mereka. Setelah beberapa waktu saling tempur, Guishou pun lagi-lagi dibuat terjerat oleh akar liar dan langsung dihantam oleh sebongkah batu besar.
Selesai menghantam Guishou, Dewa Bumi berkepala 3 merasa jadi pemenang, tetapi setelahnya mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Guishou yang ternyata masih mampu bertahan hidup. Dengan wujud raksasanya, siluman kera terkuat di jalur iblis itu pun segera membuat serangan balasan kepada Dewa Bumi hingga akhirnya dia berhasil menumbangkannya dalam sekejap. Setelah mengalahkan Dewa Bumi, Guishou meminta Guoji untuk segera dikembalikan sehingga hal itu membuat Dewa Bumi tidak punya pilihan lain selain menyerahkan Guoji yang mereka sembunyikan sedari tadi. Begitu Guoji diserahkan, Guishou kembali ke wujud normalnya dan bergegas untuk menyadarkan Guoji yang terbaring pingsan. Begitu tersadar, Guoji langsung diberitahukan bahwa Dewa Bumi berkepala 3 itu merupakan dalang di balik penculikan suku bunga. Mengetahui hal itu, Guoji tentu saja sangat terkejut dan langsung meminta Dewa Bumi untuk memberitahukan di mana anggota suku bunga berada. Meski awalnya Dewa Bumi menolak memberikan informasi, pada akhirnya mereka terpaksa memberitahukan kalau saat ini orang-orang suku bunga sedang dibawa menuju aliansi kegelapan. Mendengar itu, Guoji tentu jadi semakin terkejut, terlebih lagi dia mengetahui kalau aliansi kegelapan adalah orang-orang yang paling kejam. Sementara Guoji terkejut dan ketakutan, Guishou justru tidak terlihat takut sama sekali dan malah meminta Dewa Bumi untuk mengumumkan bahwa mulai sekarang dirinya adalah siluman terkuat di jalur iblis yang jadi pelindung Guoji dan juga akan segera meluluhlantahkan aliansi kegelapan. Selang beberapa waktu, pengumuman tentang Guishou yang jadi siluman terkuat pun sudah menyebar ke seluruh penjuru mata angin dan membuat heboh semua siluman yang ada di sana. Namun di sisi lain, kemunculan siluman terkuat ini pun membuat siluman berambut kuning berpendapat bahwa harus ada seseorang yang membuat Guishou menaati peraturan jalur iblis. Di pedalaman jalur iblis, sebuah pertempuran sedang berlangsung antara siluman kera Guishou alias Sun Wukong dengan siluman mata satu kiriman aliansi kegelapan. Setelah adu kekuatan cukup lama, Guishou pun dapat mengalahkan siluman mata satu sehingga hal itu membuat Guoji merasa lega. Namun setelah bertempur, siluman terkuat ini mulai merasa lapar dan langsung menghabiskan banyak pisang yang disediakan oleh Guoji. Sambil menikmati makanannya, Sun Wukong lantas berandai-andai kalau saja Dewa Bumi tidak membohongi mereka, maka suku bunga pasti sudah dapat ditemukan. Mendengar perkataan Guishou, Guoji mendadak terlihat lesu seolah-olah merasa pesimis bisa menemukan orang-orang sukunya. Sementara di sisi lain, Guishou justru sangat berharap bahwa dirinya akan diperkenalkan sebagai dewa baru jika nanti suku bunga berhasil ditemukan. Setelah menyampaikan harapannya, Guishou lantas meminta Guoji untuk tidak terlalu khawatir dan berjanji kalau dia pasti akan berhasil menemukan dan menyelamatkan orang-orang suku bunga. Sesaat kemudian, mereka berdua pun kembali melanjutkan pencarian di mana selama perjalanan Guoji masih saja merasa khawatir, terlebih lagi dia telah mengetahui betapa liciknya Dewa Bumi. Mendapati kekhawatiran itu, Guishou alias Sun Wukong pun lagi-lagi menegaskan supaya gadis manusia itu berhenti mengkhawatirkan yang tidak-tidak. Terlebih lagi status Guishou saat ini merupakan siluman terkuat yang paling ditakuti oleh semua siluman di jalur iblis. Beberapa waktu kemudian Guishou tiba-tiba mencium aroma manusia dan ia pun segera mempercepat langkahnya untuk menghampiri sumber aroma itu. Begitu tiba di lokasi, Guishou menemukan adanya sejumlah manusia yang ternyata merupakan warga suku bunga. Hanya saja orang-orang ini terlihat sangat ketakutan ketika Guishou bertanya apakah mereka berasal dari suku bunga atau bukan. Di tengah ketakutan itu, Guoji tiba-tiba muncul menghampiri sembari menunjukkan raut wajah senang karena telah berhasil menemukan anggota sukunya. Melihat Guoji muncul, orang-orang suku bunga pun menjadi lebih tenang, terlebih lagi ketika Guoji mulai menceritakan bahwa Guishou adalah dewa pelindung baru bagi suku mereka.
Guoji bahkan tidak lupa menjelaskan kalau siluman kera itu telah menyelamatkan nyawanya ketika pasukan gajah mengobrak-abrik desa mereka. Selesai Guoji menjelaskan, Guishou pun segera mengeluarkan orang-orang suku bunga dari sangkar yang mengurung mereka. Begitu terbebas, orang-orang suku bunga langsung bersorak gembira, sedangkan Guoji justru mendapat kabar buruk bahwasannya anggota suku bunga hanya tersisa mereka saja. Dan jika bukan karena Guoji datang menyelamatkannya, maka orang-orang yang tersisa saat ini pun akan meninggal di bawah aliansi kegelapan. Di tengah pemberitahuan itu, semua orang tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan siluman bermata 100 alias siluman lipan yang kala itu mempermasalahkan tindakan Guishou dalam membebaskan orang-orang suku bunga. Melihat makhluk ini muncul, Guishou segera menghampiri dan langsung menunjukkan kesiapannya untuk baku hantam. Melihat Guishou siap baku hantam, Guoji buru-buru memperingatkan supaya dewa pelindungnya itu lebih berhati-hati, terlebih lagi siluman yang akan dilawannya merupakan salah satu dari 4 iblis besar yang ada di aliansi kegelapan. Namun tentu bukannya takut, Sun Wukong alias Guishou malah semakin merasa semakin tertantang dan tidak sabar untuk segera adu kekuatan dengan siluman tersebut. Tanpa menunda lagi, baku hantam di antara 2 siluman itu pun berlangsung sengit dan menyebabkan tubuh Guishou sempat terluka. Meski tubuhnya dibuat terluka, secara mengejutkan Guishou dapat memulihkan diri dengan cepat dan melanjutkan sesi baku hantamnya bersama siluman tersebut. Namun di tengah aksinya itu, Guishou mendadak gagal menyerang disebabkan karena racun cair yang ditebarkan lawannya sudah mulai bereaksi di tubuhnya. Tanpa bisa melakukan perlawanan lagi, Guishou pun ditumbangkan lawannya dalam sekejap, sehingga hal itu sontak membuat Guoji menjadi semakin panik. Khawatir dengan keadaan dewa pelindungnya, Guoji bergegas untuk memeriksa Guishou, tetapi saat itu dia malah dihalangi oleh siluman lipan. Tak hanya menghalangi Guoji, siluman lipan juga mempertanyakan hal istimewa apa yang dimiliki Guoji sehingga siluman sekuat Guishou mau bersedia untuk melindunginya. Menanggapi pertanyaan itu, Guoji pun memberitahukan bahwa Guishou adalah dewa pelindungnya, sehingga wajar jika dia melindunginya dari siluman-siluman jahat di jalur iblis. Mendengar itu, siluman lipan pun malah tertawa terbahak-bahak sambil berkata kalau dewa pelindung Guoji sudah tidak bisa memberikan perlindungan lagi. Dan karena Guoji sudah tidak punya pelindung lagi, maka siluman itu pun akan menjadikan Guoji sebagai makanan pembukanya. Tapi tiba-tiba saja Guishou bangkit lagi dan langsung melakukan penyerangan terhadap siluman lipan. Hal tersebut jelas saja membuat siluman lipan menjadi murka dan kembali melanjutkan baku hantamnya yang sempat tertunda. Dengan berbagai macam serangan, siluman lipan itu menyerang Guishou bertubi-tubi, tetapi dia masih bisa untuk mengalahkannya. Bahkan kali ini, siluman lipan itu justru malah dibuat kewalahan dan nyaris kehilangan nyawa di bawah kekuatan Guishou. Dan tepat ketika Guishou akan mengirim siluman lipan ke alam baka, tiba-tiba saja dia langsung mencegah sembari memberitahukan sesuatu. Dalam pemberitahuannya, siluman lipan itu mengatakan bahwa orang-orang suku bunga yang tersisa hanya memiliki setengah jiwa saja, di mana setengah jiwanya lagi sudah diletakkan di dalam boneka jerami yang dia pegang. Dengan boneka jerami itu, siluman lipan pun mengancam Guishou supaya dia tidak jadi menghabisinya. Tapi di sisi lain, siluman lipan itu juga bersedia memberitahukannya terkait cara untuk mengembalikan setengah jiwa milik orang-orang suku bunga. Hanya saja cara tersebut baru saja akan dia beritahukan jika Sun Wukong mau menemuinya di suatu tempat yang disebut Wu Jincang.
Setelah memberitahukan itu, siluman Lipan pun meninggalkan area itu sedangkan Guishou jadi bertanya-tanya apakah tempat yang disebutkan tadi merupakan markas dari aliansi kegelapan. Terlepas dari rasa penasarannya, siluman Lipan pun kini telah tiba di tempat yang bernama Wu Jinchang, di mana saat itu dia langsung disambut oleh siluman rubah ekor 9 alias Gumiho. Begitu datang, Gumiho itu mengungkapkan rasa penasarannya terhadap sosok Guishou sehingga hal itu membuat siluman Lipan memberitahukan bahwa iblis besar yang bernama Guishou alias Sun Wukong merupakan sosok yang sangat kuat dan berkepribadian kejam. Selang beberapa waktu, dua siluman betina itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan siluman lain, yaitu Kaisar Tulang Putih, di mana Raja Siluman yang bertempat tinggal di alam baka itu terlihat kesal karena dirinya diminta ketua aliansi untuk datang ke Wu Jinchang hanya karena siluman Lipan gagal melawan Guishou alias Sun Wukong. Saking kesalnya, Kaisar Tulang Putih ini yang ada di Sun Wukong season berapa TG? Season 5 ya kalau nggak salah yang baru-baru kemarin itu. Nah, bahkan berpendapat bahwa sudah saatnya ketua aliansi kegelapan saat ini turun dari jabatannya. Terlebih lagi orang itu sepertinya kurang punya kemampuan dalam mengurusi masalah Wukong alias Guishou. Baru saja berpendapat tersebut diucapkan, Kaisar Tulang Putih dan lainnya dikejutkan dengan kemunculan sosok ketua aliansi kegelapan yang bernama Huang Mei yang saat itu langsung memberitahukan betapa kuatnya Sun Wukong, termasuk memberitahukan masalah perjanjian damai yang diajukan siluman Lipan kepada Guishou. Mendengar itu, Kaisar Tulang Putih pun menawarkan diri untuk melawan Guishou, tetapi saat itu keinginannya malah dicegah oleh siluman lain, yaitu Raja Kerbau penguasa Gunung Api, di mana siluman kerbau itu mengatakan bahwa Guishou adalah mangsanya yang harus dia habisi sendiri. Melihat Raja Kerbau datang, Huang Mei pun langsung buru-buru menunjukkan sikap ramahnya dan menyambut siluman itu sebaik mungkin. Sementara itu, Raja Kerbau sendiri tampak sangat bertekad untuk menghabisi Guishou dan akhirnya dia pun bergegas pergi dari tempat perkumpulannya untuk mencari Guishou. Di sisi lain, kemunculan Raja Kerbau itu justru membuat Kaisar Tulang Putih jadi tidak senang dan lantas mempermasalahkannya kepada Huang Mei. Mendapati ketidaksenangan Kaisar Tulang Putih, Huang Mei si alis kuning ini pun tidak terlalu mempedulikan dan justru mengatakan kalau pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Sementara siluman alis kuning Huang Mei berkata-kata, jauh di pedalaman hutan Guishou dan Guoji masih berjalan menuju Wu Jinchang, di mana selama perjalanan Guishou bertekad akan merebut kembali jiwa orang-orang suku bunga sehingga hal itu membuat Guoji berandai-andai bahwa kelak suku bunga pasti akan menjadi makmur lagi. Sesaat kemudian, Guoji terlihat menatapi senjata pusakanya sembari memikirkan semua perjuangan yang telah dilakukan oleh Guishou demi melindunginya dari siluman-siluman jahat. Dia pun lantas berjanji dalam hati bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan Guishou jika hal buruk menimpa mereka. Selang beberapa waktu, Guoji tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah guncangan di mana ternyata guncangan itu disebabkan Guishou yang berhenti mendadak karena mendapati adanya kobaran api yang menghalangi jalan mereka. Tak lama setelahnya mereka dihampiri Raja Kerbau penguasa Gunung Api yang saat itu langsung menantang untuk baku hantam. Dengan senang hati, Guishou pun menyambut tantangan tersebut hingga akhirnya pertempuran di antara kedua siluman itu pun berlangsung. Dan karena selama pertempuran Raja Kerbau terbilang sulit dikalahkan, Guishou pun harus bertransformasi ke wujud raksasanya demi mengalahkan siluman tersebut.
Yang mengejutkan setelah saling serang berkali-kali, Guishou akhirnya gagal menghindari serangan Raja Kerbau, di mana saat itu tubuhnya mendadak dibuat terluka oleh tanduk Raja Kerbau. Hal tersebut jelas saja membuat Goji jadi khawatir, sedangkan Raja Kerbau sendiri merasa sangat senang dan mengira dirinya telah memenangkan baku hantam. Namun sesaat kemudian, Raja Kerbau itu dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa ternyata Guishou masih bertahan hidup dan bisa memulihkan lukanya dengan cepat serta menyerangnya kembali dalam sekejap. Tanpa diduga, aksi penyerangan Guishou kali ini menyebabkan dia jadi pemenang, tetapi setelahnya dia malah dikejutkan dengan suara teriakan Goji yang kala itu diculik oleh Gumiho. Guishou pun bergegas mengejar, tetapi sayangnya dia masih tidak berhasil menyelamatkan Goji yang saat itu tiba-tiba diambil alih oleh Kaisar Tulang Putih. Dalam sekejap mata, Kaisar Tulang Putih itu berlari ke markas aliansi kegelapan yang setibanya di sana, dia merasa sangat bangga telah berkontribusi besar dalam upaya penculikan seorang anak. Tapi tepat ketika dia akan menyerahkan Goji kepada Huang Mei, tiba-tiba saja tubuh Goji mendadak berubah jadi boneka, di mana ternyata hal itu merupakan upaya manipulasi dari siluman Gumiho yang tidak ingin membiarkan Goji jatuh ke tangan siluman lain. Sesaat kemudian tubuh Goji yang ternyata masih berada di tangan Gumiho pun langsung diserahkan kepada Huang Mei, sedangkan Kaisar Tulang Putih menjadi sangat kesal dan merasa ditipu. Sementara itu jauh di tengah hutan, Guishou masih terlihat berlari menuju markas aliansi kegelapan untuk menyelamatkan bocil yang dilindunginya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Guishou alias Sun Wukong akhirnya tiba di tempat yang bernama Ujincang dan langsung meneriakkan niatnya yang ingin menghancurkan aliansi kegelapan. Melihat siluman terkuat ini datang, Kaisar Tulang Putih segera bertindak, melemparkan sebuah serangan untuk menghentikannya. Menghadapi serangan itu, Guishou pun langsung membuat perlawanan, tetapi tindakannya malah membuat siluman-siluman lain turun tangan dan ikut menyerang Guishou secara bersama-sama. Dikepung oleh siluman-siluman besar aliansi kegelapan, Guishou alias Sun Wukong pun hanya bisa menghindar ke sana kemari hingga akhirnya di sisi lain, kemunculan Guishou alias Sun Wukong di sana membuat siluman alis kuning Huang Mei menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka harus turun tangan langsung untuk melawan seorang Sun Wukong. Selain itu, Huang Mei juga memuji kekuatan Guishou alias Sun Wukong yang menurutnya sangat layak untuk menyandang status siluman besar. Terlebih lagi, Guishou juga telah terbukti mampu mengalahkan Raja Kerbau penguasa Gunung Api. Terlepas dari apa yang dikatakan Huang Mei, Guishou alias Sun Wukong malah berteriak keras meminta supaya Goji cepat dikembalikan. Menanggapi permintaan itu, Huang Mei malah mengajukan sebuah syarat di mana ia meminta siluman kera untuk bergabung dengan aliansi kegelapan. Jika setuju, Guishou tidak hanya akan mendapatkan Goji, melainkan juga akan mendapatkan jiwa-jiwa milik warga suku bunga lainnya. Ditawari hal semacam itu, Guishou jelas saja menolak dan menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah bergabung dengan aliansi kegelapan. Guishou bahkan dengan lantang menyatakan bahwa dirinya akan menghancurkan semua siluman yang ada di aliansi kegelapan hingga ke akar-akarnya. Melihat penolakan tersebut, Kaisar Tulang Putih kembali menyerang hingga akhirnya tubuh Guishou pun mulai terhempas. Namun selang beberapa waktu, Guishou mampu membalikan keadaan dan menyebabkan Kaisar Tulang Putih menderita sebuah pukulan. Hampir menang melawan Kaisar Tulang Putih, Guishou tiba-tiba mendapat serangan lain dari siluman rubah yang saat itu membombardirnya dengan kekuatan ekor 9. Namun meski demikian, di detik-detik terakhir Guishou mampu membuat perlawanan balik hingga menyebabkan tubuh siluman Gumiho itu terpental jauh.
Selesai menumbangkan Gumiho, Gui Xiao lanjut mencari Guoji dan akhirnya dia pun sampai di tempat Wang Mei berdiri. Setibanya di tempat itu, Gui Xiao benar-benar sangat terkejut ketika mendapati Guoji terbaring pingsan di dekat Wang Mei. Sementara itu Wang Mei sendiri justru malah memuji kekuatan Gui Xiao yang mampu mengalahkan siluman-siluman jiwa gelap secara berturut-turut. Selain memuji, Wang Mei juga menawarkan perdamaian kepada Gui Xiao dan mengajaknya untuk memakan Guoji bersama-sama. Tapi seperti yang sudah diduga, penawaran tersebut hanya membuat Gui Xiao marah besar dan dia pun segera menyerbu ke arah Wang Mei karena dia cuman makan pisang. Dalam aksi penyerangannya, Gui Xiao sempat dihalangi oleh monster mata satu piaraan Wang Mei, tetapi dia masih mampu menyingkirkan makhluk tersebut dalam sekejap. Setelahnya Gui Xiao kembali menyerbu Wang Mei hingga akhirnya baku hantam di antara dua siluman besar itu pun tidak terhindarkan lagi. Namun yang mengejutkan, setelah berkali-kali menyerang Gui Xiao akhirnya ditumbangkan oleh siluman lipan bermata 100 menyebabkan dirinya tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Pada waktu yang sama Wang Mei justru memanfaatkan situasi untuk bertransformasi ke dalam wujud raksasanya. Sementara Wang Mei berubah wujud, Gui Xiao mendapati Guoji sudah sadarkan diri tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali untuk menghampiri Guoji. Sesaat kemudian, Gui Xiao mendapati Wang Mei selesai berubah wujud setelahnya sosok beralis kuning itu tiba-tiba meraih tubuh Gui Xiao yang kesakitan dan tanpa ragu menelan siluman kera itu ke dalam perut besarnya. Hal tersebut tentu saja membuat Guoji yang baru sadar menjadi panik, tidak menyangka kalau dewa pelindung barunya itu akan berakhir menjadi makanan ketua aliansi kegelapan. Berpindah ke istana surga, dewa-dewa surga terlihat berkumpul di sebuah aula untuk menggelar rapat penting bersama Tathagata. Tathagata alias Buddha ya guys ya. Dalam perkumpulan itu, beberapa dewa merasa penasaran terkait maksud dan tujuan diadakannya rapat tersebut. Di tengah rasa penasaran mereka, seorang dewa berambut putih tiba-tiba menghampiri sambil menjelaskan kalau rapat kali ini bertujuan untuk membahas tentang siluman-siluman jiwa gelap yang ada di sepanjang jalur iblis. Astagfirullah. Siluman-siluman itu dikhawatirkan akan berbuat kerusuhan hingga ke dunia manusia seperti yang telah terjadi di jalur iblis. Selesai menjelaskan itu, dewa berambut putih pun menyarankan supaya rekan-rekannya menjadikan kesempatan itu untuk berperilaku baik. Kembali ke jalur iblis, saat ini Guoji terlihat sangat sedih menyaksikan bagaimana dewa pelindungnya dimangsa oleh Wang Mei. Sementara itu Wang Mei sendiri justru terlihat sangat puas bisa menelan siluman kera hidup-hidup tanpa berbagi dengan siluman lain. Tak lama kemudian Wang Mei dihampiri oleh siluman-siluman lain di mana seketika Kaisar Tulang Putih langsung menyatakan kekecewaannya terkait daging siluman kera yang tidak dibagi-bagi. Sementara itu siluman lipan bermata 100 justru langsung meraih Guoji sambil bertanya tindakan apa yang harus dilakukan terhadap bocil suku bunga itu. Menanggapi pertanyaan itu, Wang Mei kemudian menyatakan bahwa siluman lipan boleh melakukan tindakan apapun terhadap Guoji, terlebih lagi saat ini dewa pelindung Guoji sudah tidak bisa menyelamatkannya. Mendengar perkataan Wang Mei, Guoji tiba-tiba berteriak keras dan menyangkal kalau dewa pelindungnya sudah tidak bisa menyelamatkannya lagi. Dan benar saja sesaat kemudian Wang Mei dan yang lainnya tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kejadian aneh di mana perut Wang Mei mendadak bergerak-gerak menandakan bahwa siluman kera yang ditelannya masih hidup dan sedang berjuang keluar dari perut Wang Mei. Melihat kejadian itu, Guoji tentu merasa sangat senang dan terus menyemangati Gui Xiao supaya tidak menyerah untuk keluar dari perut Wang Mei. Sementara itu siluman-siluman lain menjadi sangat panik, terlebih lagi ketika mereka melihat Wang Mei sudah mulai kewalahan dalam menahan semua gerakan Gui Xiao. Tak
Tak mau siluman yang baru dimangsanya keluar begitu saja, Wang Mei segera mengambil tindakan untuk membiarkan Gui Xiao supaya tetap berada dalam perutnya. Namun alih-alih berhasil, upaya siluman beralis kuning itu malah harus berakhir gagal ketika Gui Xiao menerobos paksa untuk keluar dari perutnya. Begitu keluar, Gui Xiao langsung menyelamatkan Guoji dari siluman lipan, sementara siluman-siluman aliansi kegelapan saling berkomentar mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Gui Xiao. Di sisi lain, tindakan Gui Xiao ini justru menambah kemurkaan Wang Mei, di mana seketika siluman itu langsung menghisap energi besar lalu menggunakannya untuk menyerang Gui Xiao. Selain Wang Mei, siluman-siluman lain pun turut serta membantu menyerang Gui Xiao secara bersamaan. Tak tahan diserang secara bersama-sama, Gui Xiao tentu jadi mengamuk dan ia pun melayangkan serangan terkuatnya untuk menyerang balik semua orang. Akhir dari pertempuran itu, siluman-siluman aliansi kegelapan bertumbangan di Wujincang, sedangkan Gui Xiao lanjut menghampiri Wang Mei yang sudah kembali ke wujud normalnya. Sambil menyatakan bahwa dirinya adalah siluman terkuat di jalur iblis, Gui Xiao hampir saja menamatkan riwayat hidup seorang Wang Mei, tetapi saat itu tindakannya langsung terhenti ketika mendapati Wang Mei malah menyerah dan mengaku kalah. Demi meyakinkan Gui Xiao, Wang Mei bahkan mengatakan kalau dirinya bersedia melepaskan aliansi kegelapan yang dipimpinnya. Dan bersamaan dengan itu, Wang Mei juga melepaskan jiwa-jiwa milik warga suku bunga dari boneka jerami. Melihat tindakan Wang Mei, Guoji terlihat sedikit senang dan mengira bahwa jiwa-jiwa suku bunga telah benar-benar dibebaskan. Tapi sesaat kemudian Guoji benar-benar dibuat panik ketika menyadari bahwa semua tindakan Wang Mei hanyalah upaya untuk mengulur waktu supaya bisa menyerang balik Gui Xiao. Sambil terus berkata-kata, ketua aliansi kegelapan itu tiba-tiba melemparkan serangan terhadap Gui Xiao sekaligus mencoba mempengaruhi pemikirannya untuk menjadi siluman jiwa gelap. Demi mempengaruhi Gui Xiao, siluman beralis kuning itu bahkan sengaja mengejek dan menganggap kalau Gui Xiao adalah siluman lemah yang tidak berani memakan daging. Dicap sebagai siluman lemah, Gui Xiao tentu menjadi marah dan langsung menyangkal semua penilaian yang dilontarkan Wang Mei. Sementara itu kemarahan Gui Xiao tersebut justru dimanfaatkan oleh Wang Mei untuk menantang siluman kera itu supaya bersedia menjadi pemakan daging. Tanpa basa-basi lagi, siluman beralis kuning itu pun segera menyodorkan beberapa siluman cacing dan memaksa Gui Xiao untuk segera memangsanya. Meski sempat terlihat ragu-ragu, di bawah pengaruh jahat jiwa gelap, Gui Xiao pun akhirnya memangsa daging pertamanya hingga membuatnya merasa ketagihan. Melihat Gui Xiao berubah jadi siluman pemakan daging, Guoji tentu menjadi sedih dan kecewa. Terlebih lagi dulunya Gui Xiao pernah berjanji untuk tidak memangsa siluman manapun. Sementara Guoji bersedih, siluman beralis kuning justru terus mengompori Gui Xiao supaya dia menghabiskan makanannya dan bahkan menyarankan Gui Xiao untuk mencari daging-daging lain di sepanjang jalur iblis. Siluman beralis kuning itu bahkan menyarankan Gui Xiao alias Sun Wukong untuk pergi mencari mangsa di kota manusia karena mukbang daging manusia itu lebih enak, lezat, nikmat, dan gratis untuk para siluman antek-antek dajjal yang suka morotin rakyatnya. Melihat dewa pelindungnya dikompori oleh siluman beralis kuning, Guoji tentu tidak tinggal diam dan seketika berusaha untuk menyadarkan Gui Xiao supaya berhenti memakan daging. Guoji pun menyuruh Gui Xiao untuk segera pergi ke Wujincang sembari mewanti-wanti supaya tidak mendengarkan saran dari si alis kuning.
Mendengar perkataan Goji, Guishou pun langsung angkat kaki dari Wu Jinchang, tetapi sayangnya dia sudah mulai terpengaruh energi iblis dari siluman jiwa gelap. Melihat Guishou meninggalkan Wu Jinchang dalam keadaan seperti itu, siluman beralis kuning jelas saja merasa sangat bahagia sambil berkata bahwa dirinya adalah penguasa abadi di jalur iblis. Di detik-detik Sun Wukong sedang mencari mangsa untuk melahap siapapun yang ada di depan matanya akibat terpengaruh energi jahat. Nah, akhirnya kita diperlihatkan sosok Cut pakai si Babik Mensum sebelum bereinkarnasi dan menempuh perjalanan menuju ke barat bersama Sun Wukong di season 1, 2, 3, 4, 5 ya guys ya. Di dalam kota kediaman manusia yang asri, penuh kedamaian dan penuh atraksi debus, terlihat si Pak Boy Shoma yang ini kita panggil aja si Babik sedang menggunakan aji-aji kepak-boyannya di bawah rindangnya pohon kepada seorang wanita yang kita panggil saja Mawar. Lagi enak-enaknya tebar pesona, ternyata dari balik pohon datanglah mak lampir yang mana ini adalah istrinya si Babik yang tidak terima suaminya nambah istri baru hingga akhirnya si Babik pun ditalak 3. Tidak puas hanya dengan membuat talak 3, mak lampir yang ditemani Mawar mengucapkan sumpah serapahnya kepada Shoma alias si Babik mati dimakan siluman dan akan bereinkarnasi jadi Babik, dan siapa yang sangka doa istri yang terdolimi pun tidak lama setelah itu akan menjadi kenyataan. Karena Shoma dan Mawar selingkuh di luar gerbang, tentu mereka yang menjadi santapan pertama dari Sun Wukong yang sudah dirasuki kegelapan dan kelaparan, hingga akhirnya Mawar yang tak bisa berlari kencang menjadi makan malam Sun Wukong. Sedangkan Shoma kena ajab dari istrinya. Sebelum dimakan, Sun Wukong berjanji di kehidupan berikutnya akan selalu menghantui kemanapun Sun Wukong pergi. Dan ini adalah awal mula kisah pertemuan Sun Wukong dan Cut pakai di kehidupan sebelumnya. Edian. Nah ini tuh kisahnya itu flashback ya guys ya. Jadi kisahnya ini awalnya gitu, nanti baru masuknya ke season-season yang ada di seriesnya gitu ya. Pokoknya mah panjang sih. Kalau nanti kalau misal ada waktu nanti sama Genosis diurutin lah ya ceritanya biar kalian juga nontonnya enak gitu.